Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh International Undergraduate Program dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, topik pada acara pada pagi hari ini adalah bagaimana membangun strategi mendampingi siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum itu, kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Psikologi UNAIR, Prof. Suryanto, dan juga Bapak Ibu dari Fakultas Psikologi UNAIR, serta Bapak Ibu dan mungkin peserta atau calon mahasiswa baru ya dari program kelas internasional Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ini. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya Valina Hyarinisa yang akan mendampingi Bapak Ibu dan teman-teman selama 90 menit ke depan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kemudian pengantar mengenai program kelas internasional atau International Undergraduate Program. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Primatia, pemaparan materi kedua oleh Ibu Pramesti, dan akan ada sesi tanya jawabnya selama 30 menit terakhir. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan dan sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang akan disampaikan oleh Profesor Suryanto. Kepada Profesor dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator hari ini Mbak Valina. Yang saya hormati para dosen yang hadir di acara ini dan juga yang saya banggakan dan saya hormati juga calon mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mendaftar di program IUP Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program IUP ini sudah berlangsung beberapa tahun dan program ini merupakan kerjasama antara UNER khususnya psikologi dan salah satu perguruan tinggi di luar negeri. Oleh karena itu, terkait dengan program IUP ini, kita sudah menghasilkan beberapa lulusan. Dan juga tentunya lulusan-lulusannya juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, selain program IUP di Fakultas Psikologi UNER ini ada program Doktor Psikologi, ada program Magister Psikologi Profesi, ada Magister Psikologi yang Sains, dan ada Magister Psikologi Terapan. Setelah itu ada mahasiswa eksekuler. Dan saat ini yang program dibuka itu adalah IUP yang merupakan program sarjananya. Dan hari ini kalau nggak salah akan ada pengumuman program S1 reguler mandiri, jalur mandiri, dan nanti masih ada satu kali lagi program S1 reguler yang mandiri kemitraan. Barangkali ini juga sekaligus memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini. Dan kita juga masih membuka program S2 untuk gelombang 4 dan gelombang 5. Barangkali informasi-informasi yang terkait dengan penerimaan mahasiswa psikologi bisa dicermati nanti di bpmb.uner.ac.id.
Bapak Ibu yang saya hormati, program IUP nanti akan banyak diterangkan oleh teman-teman sekalian, bagaimana proses dan sebagainya, sehingga harapannya acara ini akan memberikan informasi yang setepat-tepatnya kepada calon orang tua dan calon mahasiswa. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan terima kasih pada panitia yang hari ini menyelenggarakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryanto atas sambutan dan informasi yang diberikan. Memasuki acara berikutnya ya, karena acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh kelas internasional, maka kami akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih yang dimaksud dengan IUP Psikologi UNER ini yang akan disampaikan oleh Ibu Atika Dian Aryana selaku Ketua Program Studi Sarjana S1 Psikologi. Kepada Ibu Atika, dipersilakan. Terima kasih Bu Valina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, ada Profesor, kemudian ada Bu Pramesti dan Bu Mima yang hari ini akan memberikan materi inti dari webinar kita pada hari ini. Kemudian saya melihat juga ada hadir Bu Neni, Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UNAIR, dan Bu Endang, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UNAIR. Saya mohon izin untuk share screen sebentar karena materi saya nggak panjang ya Bu Valina ya. Ini perkenalan saja tentang sekilas apa itu IUP. Nah, IUP ini adalah turunan bagian dari program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Jadi kalau secara umum kita akan mengenal ada program reguler yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan berjalan seperti program studi S1 Psikologi di universitas pada umumnya di Indonesia, sementara IUP ini adalah kelas internasional atau internasional programnya. Nah, kurikulum yang kami gunakan untuk kedua program ini sebenarnya sama karena kami juga mengikuti standar yang sudah disamakan dengan salah satu program double degree yang kami miliki. Karena IUP ini memang justru kalau pada fakultas atau universitas lain mungkin punya IUP dulu baru punya program gelar ganda, kami ini berkebalikan. Di UNER ini kami punya gelar ganda dulu baru kemudian kami mendirikan IUP. Keduanya akhirnya ditawarkan di dalam program IUP ini. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin Bu Valina bisa bantu untuk memberikan informasi alamat websitenya IUP. Di dalam website itu Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa dapat melihat ada beberapa pilihan program. Ada full time di Indonesia dan ada double degree itu yang memungkinkan 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun teman-teman akan berkuliah di QT. Untuk single degree atau tadi saya sampaikan full time itu teman-teman akan menghabiskan 4 tahun masa studi di Indonesia dalam bahasa Inggris. Tentunya di dalam perkuliahan menjadi kelas yang terpisah dengan program reguler ya. Ada yang sifatnya kelas eksklusif, betul-betul hanya mahasiswa IUP di situ, tapi dimungkinkan juga untuk akademik international exposure, teman-teman akan mendapatkan kelas yang di dalamnya merupakan campuran antara program Amerta. Program Amerta itu adalah program inbound, jadi mahasiswa asing datang ke UNAIR, mereka bisa saja dari psikologi maupun luar prodi psikologi, jadi teman-teman akan merasakan berkuliah bersama mereka yang berasal dari rumpun ilmu kesehatan, sosial, teknologi, dari macam-macam ya, bersama-sama dari seluruh dunia. Atau teman-teman juga akan mungkin merasakan berkuliah bersama dengan mahasiswa asing yang sebenarnya menjalin kerjasama dengan UNAIR di luar program Amerta. Jadi eksklusif, terpisah sendiri, hanya berisi mahasiswa IUP atau mungkin bercampur dengan mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang sedang berkuliah di UNAIR biasanya dalam 1 semester. Nah, ini adalah tujuan pendidikan sarjana psikologi yang tentunya juga sama
diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa IUP nanti setelah lulus ya, memahami pengetahuan dasar. Jadi konsepnya memang harus matang sebagaimana tuntutan program studi S1 secara nasional. Kemudian yang khas di psikologi adalah kita akan mengenal alat ukur psikologi termasuk psikotes yang teman-teman mungkin lebih familiar ya. Adik-adik yang dari SMA, SMP mungkin sekarang juga sudah mulai untuk mengenali bakat minat, ada pengukuran psikologis, potensi psikologis. Kemudian ada kompetensi untuk menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan masalah biopsikososial moral. Ini adalah pendekatan yang kita gunakan di UNAIR untuk memahami perilaku manusia. Melakukan penelitian karena S1 itu tuntutan secara nasional adalah mampu mempublikasikan karya tulisnya dari hasil penelitian, dan psikologi itu punya himpunan psikologi Indonesia yang mewadai yang sudah mempunyai kode etik keilmuan di dalamnya, sehingga itu yang akan memberikan warna di dalam prosesnya. Nah, ada 4 minat yang teman-teman baik program reguler maupun program IUP bisa pilih, nanti bisa dicermati secara lebih rinci di website yang sudah diberikan oleh Ibu Valina alamatnya. Kemudian ini saya lanjutkan dulu. Nah, profil lulusannya kuliah di psikologi mau jadi apa sih? Ini adalah profil lulusan. Profil lulusan prodi S1 psikologi. Jadi teman-teman yang sudah lulus bisa menjadi asisten psikolog, bisa menjadi staf maupun manajer di bidang SDM atau HRD begitu ya. Konsultan di bidang psikologi pendidikan, ini yang terbanyak. Kemudian ada sebagai peneliti yang minatnya ke arah sana, bisa sebagai asisten peneliti, sampai ada perancang dan fasilitator program kesehatan mental. Ini adalah beberapa contoh mata kuliah yang ada di Fakultas Psikologi untuk prodi S1 yang juga teman-teman di IUP akan dapatkan. Namun tentunya untuk teman-teman IUP ini berada di dalam diberikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah contoh mata kuliah peminatannya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus IUP Psikologi UNAIR ya? Dengan bangga kami menyampaikan bahwa Fakultas Psikologi UNAIR, khususnya Prodi S1, itu telah terakreditasi unggul. Jadi kalau Bapak, Ibu, orang tua yang hadir dan mungkin adik-adik SMA pernah mendengar secara nasional begitu ada BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional, yang menilai pengelolaan prodi dan fakultas itu dulu ada level ABC begitu ya. S1 psikologi itu unggul, jadi melebihi dari A gitu, beyond the best lah gitu ya. Kami unggul. Kemudian secara internasional kami juga alhamdulillah sudah terakreditasi FIBA-A. Fakultas Psikologi di Indonesia yang pertama dan sampai sekarang satu-satunya yang terakreditasi internasional. Secara regional kita tersertifikasi AUNQA. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk mengatakan tidak untuk bergabung dengan IUP Psikologi UNAIR. Dan tentunya kami punya banyak kerjasama internasional yang barangkali nanti Bu Pramesti juga bisa menyinggung sedikit dengan lebih pas gitu ya, apa saja kerjasamanya, karena Bu Pramesti ini yang koordinator di bagian itu, nanti bisa menjelaskan sedikit. Nah, ini adalah roadmap perkuliahan yang teman-teman bisa cermati bersama dengan adanya MBKM. Barangkali teman-teman yang sekarang calon mahasiswa ataupun orang tua mulai bertanya-tanya, anak saya bisa dapat apa di MBKM? MBKM itu prinsipnya adalah memberikan hak belajar kepada mahasiswa. Dengan bergabung di dalam program, berbagai macam program, ada 7 program yang dimungkinkan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus gitu. Jadi sekarang memang sudah bukan hanya belajar itu duduk di kelas kemudian mendengarkan dosen ceramah begitu, tapi banyak aktivitasnya. Ada magang, ada penelitian, kewirausahaan, pertukaran pelajar, itu yang paling banyak diminati ya sekarang. Yang kalau di UNAIR kami merencanakan itu semua dilakukan di semester 5 ke atas. Jadi mahasiswa silahkan banyak keluar. Untuk mahasiswa program IUP yang memilih jalur double degree, maka semester 5, 6, 7, 8 ini kan otomatis sudah berangkat ke QT. Akan melanjutkan perkuliahan tahun ketiga dan keempat di QT. Bagi mereka yang memilih single degree,
jadi hanya satu gelar, single degree itu satu gelar dari UNER saja, sarjana psikologi, SPSI itu ya singkatannya, maka dia akan menghabiskan 8 semester atau 4 tahun di Fakultas Psikologi UNAIR, tapi dia harus juga mengikuti program internasional di salah satu semesternya. Jadi full time satu semester menghabiskan pertukaran pelajar di universitas yang bisa jadi di QT kalau dia menghendaki, atau mahasiswa sekarang memiliki kecenderungan untuk sudah punya bayangan orientasi, saya nanti mau nggak ke QT, saya mau ke Eropa, saya mau mencoba di Korea gitu misalnya. Beberapa sudah berpikir seperti itu. Nanti kita akan bisa mulai diskusikan ketika teman-teman masuk, kemudian sudah mendapatkan dosen pembimbing akademik itu akan bersama dengan teman-teman mendiskusikan rencana akademik international exposure-nya. Ya. Kemudian saya lanjutkan, nah ini adalah IUP secara khusus untuk yang program double degree, namanya double ya. Jadi kita akan mendapatkan lulusan mendapatkan 2 gelar. Yang pertama adalah sarjana psikologi SPSI tadi dan Bachelor of Behavioral Science BSc gitu ya singkatannya. Nah, itu dari School of Psychology-nya QT. Jadi akan dapat 2 gelar. Keuntungannya tentu saja di pasar kerja lebih mudah terserap dan secara pendidikan sangat memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan di level internasional begitu. Kemudian sistem mekanisme kredit yang dimungkinkan ada kredit transfer dan kredit earning. Kredit transfer itu bagaimana bila teman-teman berkuliah 1 semester di universitas lain dan kebetulan capaian pembelajarannya itu dapat disamakan, diakui gitu ya oleh UNER, maka kreditnya otomatis menggantikan kredit atau SKS yang seharusnya ditempuh di sini. Misalnya saya sebagai mahasiswa, saya kemudian kuliah di QT, saya mengambil mata kuliah psikopatologi. Bahan kajian atau yang saya pelajari di sana sama dengan bahan kajian yang ditawarkan mata kuliah dengan judul yang sama di UNER. Maka saya tidak perlu mengambil psikopatologi di UNER karena saya sudah mengambil di QT. Otomatis SKS saya diakui di sini. Nanti ada tim kredit transfer yang akan menghitung ini ya. Jadi bagi mahasiswa IUP baik yang double degree maupun yang single degree yang mau berangkat ke luar negeri untuk melakukan academic international exposure, apakah nanti penghitungannya kredit transfer atau kredit earning ini direncanakan sebelum keberangkatan berdasarkan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan juga dengan tim kredit transfer ya. Tentunya disarankan kalau bisa ya semua bisa ditransfer, jadi kita lebih efisien di waktu. Tapi tanpa menutup kemungkinan teman-teman itu punya hak loh untuk mempelajari hal-hal di luar psikologi yang ingin dipelajari. Seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh mahasiswa kita adalah belajar tentang manajemen. Ya, psikologi itu mempelajari tentang pengelolaan SDM misalnya, tetapi tidak mempelajari manajemen sebagai keilmuan sendiri, tapi ingin belajar manajemen. Dipersilahkan nanti dengan credit earning. Jadi tercatat SKS yang sudah diambil, tetapi tidak menghilangkan jatah SKS wajib yang harus diselesaikan di UNAIR. Gitu. Ini roadmap-nya kurang lebih sama. Nah, Prodi S1 saat ini juga sudah siap untuk menyambut program MBKM ya. Sejak semester lalu kita sudah menerima mahasiswa nasional, jadi dari universitas lain berkuliah di UNAIR selama 1 semester, dan sejak awal tahun 2000 kita sebenarnya justru sudah berjalan untuk program Amerta, jadi kita sudah saling bertukar mahasiswa asing begitu. Yang nasional kami ikut di program MBKM yang dikelola oleh Kemdikbud dan itu berlaku mulai semester ini. Semua perkuliahan karena di masa pandemi ini baru hari ini juga terkonfirmasi masih berbasis digital untuk MBKM. Jadi menjawab juga sekaligus kekhawatiran orang tua ya bagaimana kalau nanti bertukar anaknya di kota lain dan sebagainya, kita masih berbasis digital. Namun untuk perkuliahan semester 1 kita juga masih sama-sama menunggu keputusan dari Kemdikbud dan Rektor UNAIR. Apakah ada beberapa perkuliahan yang dilakukan secara hybrid atau tidak? Hybrid itu sebagian online, sebagian offline. Jadi bagi yang bersedia dan disetujui oleh orang tua,
akan dimungkinkan untuk hadir di fakultas mengikuti perkuliahan secara tatap muka langsung, sementara sisanya secara online dari rumah masing-masing. Ini adalah beberapa gambar yang menceritakan, menggambarkan suasana ketika kakak-kakak tingkat ya melakukan student mobility, ada yang di QT, ada yang di Malaysia, Korea, Jepang gitu, dan ada banyak negara yang dikunjungi kakak-kakak tingkat ini berdasarkan minat mereka begitu. Dan alhamdulillah yang kemarin berangkat itu semua aktivis ya. Jadi bukan hanya mahasiswa double degree, itu juga bukan hanya kuliah pulang, bukan kupu-kupu. Mereka semua terlibat aktif dalam aktivitas kemahasiswaan di universitas yang menjadi partner. Nah, untuk update barangkali adik-adik terutama, dan orang tua tentu saja dia sangat diperkenankan. Bu Valina nanti juga bisa bantu, kita ada akun Instagram yang lebih update mungkin ya, memberikan informasi karena di sana lebih cepat untuk sharing informasi, itu di IUP Sai. Begitu ya Bu Valina ya, nanti saya salah. Benar Ibu. Ya, nanti bisa dibantu ditulis di chat ya, Saya biar tulis, Bapak iya. Ibu bisa melihat juga. Silakan follow akun Instagramnya supaya bisa mendapatkan update informasi terbaru dan juga beberapa hal terkait dengan pendaftaran, tanggal-tanggal penting itu ada di sana. Untuk sekarang kami masih ada kuota di angkatan 2021 ini, memang tidak besar jumlah kelasnya Bapak Ibu. Karena ini sekali lagi kelas yang tadi saya sampaikan eksklusif ya, kita membutuhkan suasana kelas yang lebih intensif untuk belajar dan menyiapkan mahasiswa berangkat secara global kemanapun yang mereka inginkan. Sehingga per angkatan itu memang jumlahnya tidak banyak. Yang bisa saya sampaikan adalah 10% dari jumlah reguler. Kita hanya 15 maksimal kuota dalam setiap tahun. Dan sekarang ini gelombang kedua, kita masih ada kuota yang sangat terbatas itu, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk pendaftaran paling akhir di gelombang kedua ini, submission-nya semua prosesnya online, tanggal 11 Juli 2021 pukul 23.59. Nah, nanti persyaratannya apa, membuat akunnya di mana, itu bisa dicek di ppmb.uner.ac.id. Nanti bila masih ada waktu di akhir atau ada pada sesi Q&A, mungkin kita bisa tunjukkan juga webnya untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir di sini untuk bisa ikut coba juga ya di ppmb.uner.ac.id. Nah, saya pikir itu cukup sekilas perkenalan dari IUP. Nanti kita bisa sambung pada sesi Q&A. Ada beberapa yang saya tuliskan di sini, alamat-alamat yang bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik semua cek bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Valina. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika atas informasi yang diberikan ya. Jadi jangan ragu buat Bapak Ibu dan teman-teman untuk berkuliah di kelas internasional Fakultas Psikologi IUP Psikologi Unair ya, karena memang sudah akreditasinya unggul ya, beyond the best. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, acara inti pada pagi hari ini ya, akan ada dua perspektif gitu ya. Saat ini kan kita masih dalam masa pandemi di mana pembelajaran akan dilakukan secara jarak jauh. Nah, strategi mendampingi siswa dalam pembelajaran jarak jauh ini baik di rumah maupun di sekolah harus sama-sama ada nih tips triknya ya yang akan kita dapatkan pagi hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Primatia Yogi Wulandari. Sekedar informasi, beliau adalah salah satu pakar dari psikologi perkembangan moral dan juga psikologi anak. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Gadjah Mada dan S3-nya di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Selamat pagi Bu Dr. Primatia Yogi atau Bu Mima, ya kita lebih akrab dipanggil Bu Mima. Pagi Bu. Pagi Mbak Malin. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Bu Mima bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Selamat pagi juga Prof. Sur sebagai dekan, kemudian ada Wadek 1, Wadek 3, Bu Atika dan juga Bu Pram serta Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat hari ini.
Amin, amin. Baik, langsung saja Bu Mima, kita semua sudah penasaran nih bagaimana sih tips triknya strategi pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lakukan itu sebagai orang tua mungkin ya di rumah, apa saja yang bisa kita dukung seperti itu. Kepada Ibu Dr. Mima, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Valin. Mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya, saya screen ya. Oke, sudah terlihatkah Mbak Valin? Sudah terlihat Ibu, mungkin full screen ya Bu ya? Baik. Oke, sudah ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, juga calon mahasiswa mungkin ya, calon mahasiswa, dan juga teman-teman yang baru lulus SMA juga mungkin ada di sini. Nah, hari ini kita akan sharing saja terkait dengan pendampingan dalam proses pembelajaran jarak jauh ya. Tadi seperti disebutkan oleh moderator Mbak Valin bahwa kita kayaknya nih masih akan banyak melakukan PJJ nih ya. Ngelihat kasusnya tuh masih terus naik gitu, belum ada tanda-tanda turun. Jadi kayaknya ya kita harus bisa beradaptasi terkait dengan kondisi ini begitu. Nah, khususnya untuk saya mungkin fokusnya pada strategi di rumah ya. Jadi ini sebenarnya mungkin materinya tepatnya pada pendampingnya, tapi nanti kita bisa lihat bagaimana itu bisa kita lakukan pada diri kita sendiri untuk teman-teman calon mahasiswa dan lulusan SMA ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke tips dan triknya, mungkin kita perlu lihat dulu PJJ itu apa sih gitu ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu apa? Nah, sebenarnya kalau dari istilah itu ada penyebutannya beberapa konsep gitu. Ada yang bilang PJJ pembelajaran jarak jauh, ada yang bilang itu belajar daring atau online learning ya bahasa Inggrisnya. Ada yang bilang itu e-learning gitu. Jadi ada beberapa istilah yang memang cukup dekat gitu konsep-konsepnya. Nah, yang perlu kita mungkin pahami terlebih dahulu sebenarnya karakteristiknya apa sih untuk PJJ itu gitu. Yang jelas memang karena itu jarak jauh maka atau elektronik itu adalah sebagai alat bantu utama gitu. Tapi itu hanyalah alat bantu, fokusnya tetap pada proses belajar kita gitu. Dan tentu saja karena sifatnya adalah digital, itu akan lebih banyak tergantung pada teknologi. Nah, ini plus minus juga nih ya, Mbak Valin ya. Jadi ada satu sisi mungkin yang nggak biasa pakai teknologi itu mungkin akan belajar, tapi yang kesulitan juga mungkin agak susah untuk adaptasinya juga gitu. Jadi ya ada plus minusnya. Kemudian yang kedua, selain masalah digital atau teknologi, PJJ ini juga sifatnya mandiri banget ya. Jadi self learning. Jadi mungkin teman-teman yang sudah lulus SMA udah kerasa ya selama hampir 1 tahun itu melakukan PJJ itu bagaimana kita itu harus dituntut untuk bisa mengelola waktu sendiri, kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus melakukan aktivitas lain, itu betul-betul harus mandiri. Makanya pengelolaan atau regulasinya harus cukup baik gitu. Kemudian tentu saja dengan berbagai macam karakteristik itu dibutuhkan kesiapan dari berbagai pihak, dari pengajar, dari peserta didiknya atau siswanya, fasilitas dan juga culture-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang kelebihannya terkait dengan PJJ atau yang kita sebutnya di sini medianya kan daring ya dalam jaringan. Itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama karena sifatnya daring, maka itu pembelajaran itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu ya. Kita malam-malam misalnya mau lihat materi gitu, kita tinggal buka misalnya YouTube apa yang link tautan YouTube yang diberikan oleh guru kita misalnya. Nah itu sudah bisa. Termasuk juga orang tua misalnya, orang tua juga bisa misalnya melihat bagaimana kemajuan atau progres dari anaknya itu misalnya sudah ada di aplikasi tertentu itu juga bisa. Kemudian karena karakteristiknya adalah self learning maka media daring ini PJJ ini mendorong proses belajar yang aktif dan mandiri memang gitu. Lalu untuk gurunya sendiri itu juga ada kelebihan. Jadi guru-guru sekarang itu memang terutama mungkin yang ini ya yang memang
dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap teknologi. Dan dengan selama 1 tahun ini bukan main perkembangannya para pendidik kita itu, mereka bisa update teknologinya, bisa update materinya, metodenya, itu juga dan semuanya tuh ada di internet, ada secara digital tuh ada gitu. Banyak media-media pembelajaran yang disediakan oleh para guru. Jadi sebenarnya sangat memudahkan untuk para guru juga untuk mengikuti update. Kemudian juga ada proses kontrol juga melalui media teknologi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa PJJ itu punya kelebihan gitu ya. Tapi di satu sisi kita nggak bisa menutup mata bahwa ada beberapa fakta yang ada di lapangan. Nah, ini adalah beberapa keluhan dari para orang tua. Mungkin kalau ada orang tua calon mahasiswa di sini, itu mungkin juga merasakan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga yang sudah memiliki putra-putri yang sekolah daring juga kerasa. Yang sebelumnya nggak pernah kita cenderung untuk pasrah pada sekolah, ternyata sekarang kita harus dituntut untuk bisa paham tentang tugas dan sekolah gitu. Nah itu juga satu sisi juga sangat merepotkan bagi beberapa orang tua ya. Belum lagi yang biasanya megang wajan gitu ya Mbak Valin ya, megang wajan, megang kompor, panci, disuruh zoom-zooman. Gimana ngaktifinnya kayak apa, gedeinnya gimana, itu juga banyak orang tua terutama ibu-ibu ya biasanya yang gimana sih caranya untuk bisa mendampingi anak ketika mereka menggunakan teknologi itu gitu. Kemudian ada masalah itu tadi yang tidak bisa dan tidak biasa mengajar, lalu aktivitas rutin yang biasanya di sekolah itu kembali ke rumah semua, dan juga kebayang untuk para orang tua ini konsentrasinya akhirnya tercampur-campur antara tugas rumah dan pekerjaan. Jadi saatnya, apalagi misalnya yang WFH gitu ya, saatnya kerja ternyata anaknya ada yang ngompol gitu. Jadi harus gimana nih? Harus tetap di Zoom apa harus ngopeni anak dulu gitu. Jadi akhirnya kecampur-campur. Nah, itu fakta yang ada di sekeliling kita. Kalau pada anak-anak gimana? Nah, ini mungkin teman-teman yang lulusan SMA ini juga bisa sharing ya nanti ya, yang mungkin ketika QA. Jadi beberapa keluhan yang didapatkan pada anak-anak yang sudah mengalami PJJ memang pertama beban tugasnya banyak banget gitu. Ya, karena memang guru bisa melakukan penilaian melalui tugas ya, kebanyakan begitu. Akhirnya banyak tugas yang diberikan ke murid. Kemudian juga karena dia sifatnya adalah self learning, maka sangat dibutuhkan motivasi yang cukup tinggi, kalau enggak cenderung bosan gitu. Dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun dan hampir lebih ya 1,5 tahun, dan memang tingkat kejenuhannya juga sudah lumayan tinggi. Lalu juga kelemahannya juga kurang sosialisasi dan komunikasi. Sebenarnya memang kan kalau remaja terutama ya, itu kan kebutuhan untuk bersosialisasi cukup tinggi tuh. Makanya kenapa kok PJJ ini salah satu kelemahan yang disoroti oleh para pendidik gitu ya, yang concern terhadap proses pendidikan, itu adalah tidak mendapat kesempatan untuk bersosialisasi secara offline. Pasti beda antara misalnya kita ketemu ini melalui layar sama ketemu bareng di Fakultas Psikologi, pasti nuansanya itu beda gitu. Kemudian juga, nah ini paparan terhadap gawai ini juga menjadi concern ya terhadap gadget. Kayak lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas, padahal sebenarnya lagi ngegame misalnya. Sehingga kadang-kadang orang tua juga nggak paham ini sebenarnya sekolah apa enggak gitu. Nah, paparan terhadap gadget ini yang juga masih agak sulit untuk dikontrol juga. Mungkin kalau anak-anak yang lebih kecil, orang tua bisa mendampingi ya. Tapi kalau yang SMP, SMA, apalagi kuliah itu ya dibutuhkan ya karakteristiknya udah beda gitu. Kalau diawasi terus juga nggak memungkinkan. Jadi, nah nanti kita lanjut nih bagaimana tips dan triksnya. Nah, itu kayaknya kelemahan semua ya. Sebenarnya ada nggak sih positifnya? Ada sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semuanya. Jadi yang jelas orang tua lebih mengetahui proses belajar anak gitu. Kemudian ada media, ada momen bagi para orang tua itu juga bisa belajar tentang teknologi.
Lalu yang jelas karena masa COVID ini lebih terjamin PJJ itu untuk meminimalkan risiko kesehatan. Meskipun di sisi lain mungkin terkait dengan Zoom fatigue, terkait mata, kemudian leher gitu ya, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mengalami itu juga berisiko ke sana gitu. Tapi yang jelas itu meminimalkan risiko terpapar COVID-nya. Lalu fleksibel dan tidak harus pergi ke sekolah ya. Ini kerasa banget nih ya, ngirit gitu, bensinnya ngirit, ongkos transport ngirit gitu, jajan juga enggak gitu. Tapi kalau GoFood juga jadi ya boros juga kalau di rumah. Gitu. Kemudian dari beberapa penelitian psikologi, ternyata anak-anak yang menyukai gadget dan teknologi sangat menikmati proses PJJ ini. Dan ada juga penelitian yang menarik bahwa justru anak-anak yang pemalu dan tertutup ketika di kelas, itu ternyata ketika PJJ itu dia lebih percaya diri ketika diskusi gitu. Jadinya satu sisi ada yang mendapatkan manfaat dari aktivitas melalui media daring ini. Nah, dengan demikian kita bisa lihat ya bahwa segala sesuatu tuh ada positif dan negatifnya gitu, termasuk juga dalam PJJ ini gitu. Sehingga pertanyaannya adalah gimana nih caranya menyeimbangkan antara yang sisi positif dan juga sisi negatifnya. Nah, Mbak Valin, saya punya sedikit saja sih tipsnya ini gitu. Jadi untuk membantu ngingat-ngingat gitu ya. Ada DPL nih Mbak Valin, strategi di rumah. DPL itu apa ya? Dosen pembimbing lapangan ya, kalau KKN. Ya, jadi saya singkatnya DPL ya, Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya. Apa sih DPL itu? Ini singkatannya. Jadi dukung, kemudian potensi, dan L-nya itu adalah libatkan gitu. Dukung, potensi, dan libatkan. Apa itu? Kita bahas sedikit satu-satu. Dukung ya pertama. Karena ini pendampingan, maka yang pertama harus dilakukan adalah mendukung anak sepenuhnya, mendukung siswa sepenuhnya. Apa yang didukung? Bisa bentuknya fisik atau material, bisa bentuknya psikologis. Nah, kalau fisik itu kayaknya nggak terlalu perlu dibahas ya, maksudnya itu kan terkait dengan buku, dengan seragam gitu ya. Nah, mungkin kita fokusnya pada dukungan psikologis. Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung secara psikologis? Yang pertama, jadwal ini penting, rutinitas itu penting dalam PJJ. Jadi anak itu mandi jam berapa, kemudian tidur jam berapa, itu sebaiknya tetap dibuat jadwal yang rutin. Karena semakin kesini tuh kayaknya pola kegiatan sehari-hari itu makin beda banget sama kalau ketika sebelum PJJ ya. Nah itu sebenarnya orang tua perlu mendampingi anak dalam membuat dan menyepakati jadwal. Kemudian yang jelas satu sisi dalam PJJ itu keluarga itu punya waktu lebih banyak untuk berkomunikasi sebenarnya. Jadi gimana pinter-pinternya orang tua dan anak mungkin ya itu bisa mencari momen yang sifatnya adalah kebersamaan. Nah, bagi para orang tua bisa kita tanyakan gimana tadi sekolah online-nya gitu ya. Terus kemudian tadi guru misalnya gurunya tadi ngasih materi apa atau gimana teman-temanmu gitu-gitu deh. Jadi sebenarnya banyak momen-momen kebersamaan yang bisa dimanfaatkan pada PJJ ini. Lalu juga jangan lupa tadi karakteristik dari remaja, bahwa remaja itu butuh interaksi sosial. Nah, orang tua bisa mendukung nih dengan memfasilitasi kebutuhan sosial mereka. Karena tidak dimungkinkan untuk berinteraksi langsung, mungkin orang tua bisa menggunakan berbagai media untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi dengan sepupunya yang jauh mungkin, atau misalnya dengan temannya. Jadi kayak anak saya itu dia sering hahaha sendiri di kamarnya. Jadi meskipun tidak bertemu, sebenarnya kebutuhan sosial itu juga tetap bisa dilakukan gitu. Jadi misalnya nge-zoom bareng sama teman-temannya. Nah, sebenarnya jangan justru dilarang kalau bagaimanapun kan harus balance ya, harus imbang gitu. Jadi tidak hanya belajar saja, tapi juga memenuhi kebutuhan lain. Kemudian apresiasi ya. Jadi kita tahu bagaimana sulitnya masa pandemi ini, jadi menurut saya tuntutan saja itu tidak akan membantu anak kita.
Tapi ketika anak sudah bisa berproses, sudah bisa menunjukkan progres sedikit apapun, itu sebaiknya diapresiasi. Misalnya dari yang susah banget, lain lama gitu, tidurnya tuh malam, terus menjadi misalnya bisa bangun tanpa perlu dibangunin. Nah, itu kan progres yang kecil sebenarnya. Dengan kita bisa memberi apresiasi terhadap hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak harus nuntut nilainya harus 80, harus 90 atau 100 gitu. Misalnya dia dari 50 jadi 60 pun sebaiknya memang harus diapresiasi. Nah, itu yang D. Saya sampai jam berapa ya, Mbak Valin ya? Kurang 8-10 menit lagi maksimal. Oke. Iya. Ya. Kemudian yang P. P itu adalah potensi tadi ya. Kalau yang D tadi dukung, P itu adalah potensi. Nah, gimana cara mengoptimalkan? Dari di psikologi pendidikan itu ada beberapa gaya belajar ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah mungkin mengikuti semacam identifikasi gaya belajar gitu. Kalau di sekolah anak saya tuh mulai SD itu sudah diidentifikasi gaya belajarnya seperti apa. Apakah visual yang mengandalkan penglihatan, kemudian apakah auditori atau pendengaran, atau yang sifatnya adalah gerakan kinestetik. Nah, gaya belajar ini kan sebenarnya membantu kita untuk memudahkan kita dalam menyerap informasi dari lingkungan dengan cara tertentu gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu bagaimana gaya belajar kita selama ini. Misalnya untuk teman-teman yang lulus SMA ya, kalau misalnya yang auditori misalnya lebih gampang hafal kalau itu melalui auditori pendengaran. Nah, mungkin bisa kalian atau misalnya orang tua juga itu membacakan materinya, direkam gitu, kemudian didengarkan lagi ketika mau belajar. Nah, itu kan mengandalkan auditori. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu, maka harapannya potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua, potensi sifatnya tidak hanya pada akademik sebenarnya. Non-akademik pun ada. Nah, itu yang mungkin bisa kita PR bagi orang tua atau bagi kita semua ya. Apa nih potensi non-akademik yang dimiliki oleh anak gitu. Jadi itu bisa sebagai alternatif juga. Kemudian yang L, libatkan. Jadi D dukung, P potensi, L itu libatkan. Libatkan berbagai pihak gitu ya. Siapa aja yang dilibatkan? Ya guru, ya anak, juga orang tua gitu ya, atau bahkan masyarakat juga sangat memungkinkan. Jadi kita nggak bisa misalnya guru hanya ngajar gitu fokus ke anak tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga. Nah, itu juga pasti akan sulit sekali. Begitu juga misalnya orang tua. Orang tua yang tidak mendukung kegiatan akademik di sekolah, pasti proses pembelajaran juga tidak akan maksimal gitu ya. Jadi keterlibatan dalam berbagai pihak ini itu sangat penting. Makanya kenapa kok sekarang mungkin banyak ya WhatsApp group dan sebagainya, sebenarnya itu adalah sebuah upaya untuk terus menjalin komunikasi. Kalau misalnya anak ternyata tidak muncul di Zoom gitu ya, misalnya 2 hari, 3 hari tidak muncul di Zoom. Nah, harusnya orang tua dan guru itu saling berkomunikasi gitu. Nggak hanya diem aja, tapi harus mencari solusi terhadap hal itu. Gitu. Nah, yang jelas memang proses belajar itu tidak akan berhasil tanpa komunikasi yang baik dari berbagai pihak. Oke? Nah, masalahnya gini, sekali lagi kita pandemi udah 1,5 tahun dan rasanya tuh sudah suntuk banget ya, udah di rumah, belum lagi kalau mungkin sudah pernah terpapar COVID atau keluarga yang mungkin ada yang sakit atau meninggal. Nah, itu stresornya saat itu sangat tinggi sekali. Apa yang bisa kita lakukan nih para orang tua atau bapak ibu ketika misalnya anak-anak udah nunjukin tanda stres ya, udah malas-malesan, udah nggak mau, kelihatan cemas terus dengan berita dan sebagainya gitu. Yang pertama mungkin kita bisa kasih waktu dan tempat dulu. Jadi jangan langsung apalagi anak remaja ya. Mungkin teman-teman yang remaja di sini juga kerasa. Kadang-kadang kita butuh untuk sendiri dulu, kita butuh kamar untuk nangis-nangis dulu gitu. Nah, kalau sebaiknya para orang tua itu memberikan space dulu, memberikan waktu dulu bagi anak untuk bisa
mengekspresikan emosinya dulu. Nah, baru setelah tenang, baru kita bisa mendekati gitu, mengajak ngomong, kemudian ngajak diskusi gitu ya. Karena kalau lagi misalnya stresnya itu kan bisa macam-macam ya bentuknya ya, bisa marah, sedih gitu. Kalau lagi emosional agak susah untuk diajak ngobrol. Lalu kita coba bantu anak untuk mengenali emosinya, sebenarnya dia kenapa sih gitu. Karena seringkali kalau kita sedang dalam keadaan emosional tuh nggak bisa mikir gitu, sebenarnya saya itu kenapa gitu. Lalu bisa juga membantu anak menanyakan, ayo kita bisa ngapain, misalnya aku mau keluar ya wes, kita keluar yuk jalan-jalan, misalnya naik mobil gitu ya, kita keluar sebentar di mobil aja, tapi nah itu bisa dicari bareng-bareng caranya. Nah, tapi pertama-tama tentu saja sebelum kita, ini penting sebenarnya, tapi saya taruh di akhir, kalau ingin mendampingi anak-anak kita, yang jelas pertama kita harus happy dulu gitu ya. Nggak pernah bisa kita mendampingi orang lain ketika kita tidak merasa nyaman dulu. Jadi para orang tua punya PR juga bahwa harus ada acceptance, menerima dulu bahwa ya memang situasi dan kondisi saat ini memang rentan stres gitu, sehingga kita harus bisa istilahnya meregulasi diri dulu gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Ini beberapa contoh yang saya tulis di sini. Jadi kadang-kadang media itu, nah ini Mbak Valin ya, media itu kadang-kadang bikin kita stressful ya Mbak Valin. Kita kerasa kok, ada saatnya kita sangat, gimana Mbak Valin? Mengambil jarak sejenak ya Bu ya. Ya. Iya betul. Jadi ketika kita sudah merasa sangat stres, merasa reaksi-reaksi tubuh itu tidak nyaman ketika dengan informasi di media, ada waktunya mungkin kita menjaga jarak dulu dengan media. Lalu lakukan hal-hal yang kita senangi gitu ya. Terserah monggo apa yang disenangi, misalnya ada yang sedang nonton drakor mungkin. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang lulus SMA ya. Jadi temukan hal-hal yang bisa memunculkan emosi positifnya, tapi tetap tapi positifnya aku nggak akan kena gitu, positifnya bukan begitu ya. Jadi tetap waspada bahwa kita nggak bisa nafikan bahwa virus ini memang berbahaya gitu. Tapi di sisi lain harus diimbangi juga dengan emosi-emosi positifnya. Oke, sebagai penutup, saya ingatkan lagi bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pendampingan di rumah. Yang pertama adalah mendukung anak sepenuhnya, baik fisik, material, ataupun psikologis. Kemudian temukan potensi anak gitu. Baik, dan tadi ada beberapa cara, misalnya dengan mengetahui gaya belajar anak, dan juga mungkin potensi non-akademik yang itu dimiliki oleh anak. Yang ketiga adalah libatkan segala pihak. Dalam hal ini kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi orang tua bisa melibatkan guru, bisa melibatkan masyarakat juga mungkin terkait dengan optimalisasi potensi anak. Nah, semua hal itu hanya ke sini sih ya, balance gitu. Jadi keseimbangan. Di satu sisi kita tahu bahwa situasi ini memang sangat tidak konstruktif gitu ya, tapi kita harus tetap bisa seimbang. Tidak hanya positif pada mind saja, tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan antara spirit, artinya kita bisa mungkin terkait dengan spiritual, religiusitas, kita bisa gunakan misalnya ketika sholat bersama, sholat jamaah misalnya yang Islam gitu ya, kemudian ada ceramah-ceramah dari orang tua misalnya, nah itu juga bisa diupayakan. Body juga, itu juga penting kan ya. Jadi misalnya di antara ketika anak istirahat misalnya, kita ajak dia keluar, ayo keluar dulu, lihat matahari gitu, jangan di kamar terus gitu. Terus misalnya ketika Sabtu Minggu, kita cari jalan-jalan yang sepi, kita ajak mereka untuk jalan-jalan pagi misalnya, itu juga penting body. Atau kita siapkan misalnya, kalau saya itu Mbak Valin, di rumah itu ada, saya kemarin belikan yang ini loh, yang ditaruh di pintu itu ya, ditaruh pintu untuk gantungan itu. Nah itu jadinya anak-anak bisa ketika mereka nggak ada pelajaran, mereka bisa olahraga di situ. Ya yang penting kalau menurut saya ketika mendampingi anak-anak itu dan kita sendiri itu adalah balance, keseimbangan antara
berbagai aspek dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan sedikit dari informasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Valin. Terima kasih kembali Bu Mima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik ya dan singkat juga, mudah diingat. DPL mendampingi, mengenali potensi dan gaya belajarnya dan juga melibatkan support system. Baik. Nah, karena tadi sudah dikupas tuntas nih sama Bu Mima, bagaimana sih strategi belajar ketika di rumah. Sekarang kita berpindah nih, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu ya. Dan kali ini kita sudah bersama Bu Pramesti. Selamat pagi Bu Pramesti. Ya, selamat pagi Bu Valina dan Bu Mima. Baik. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Sudah siap ya Bu untuk ya dari sudut pandang sekolah kira-kira seperti apa sih strateginya? Nah, sekedar informasi ya untuk Bu Mima, untuk Bu Pramesti ini adalah pakar dari asesmen psikologi dalam setting pendidikan, pakar dari pendidikan inklusif, dan beliau menempuh studi S3-nya di Educational Psychology di Monash University Australia. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bu Pramesti, tapi mohon tunggu sebentar, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu di link yang saya berikan di Zoom chat, karena materinya nanti akan kami kirimkan melalui email. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang mengisi presensi saja yang bisa memperoleh materinya, seperti itu. Baik, mohon maaf kepada Bu Pramesti, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Valina. Jadi mohon izin saya juga share screen. Sudah terlihat ya? Sedang proses Bu? Ya, sudah terlihat. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman calon mahasiswa dan juga mungkin teman-teman di SMA ya yang menyimak untuk acara hari ini. Jadi ini tadi saya menyimak materi dari Bu Mima sambil senyum-senyum. Ini nggak janjian tapi PowerPoint-nya gambarnya sama ternyata. Karena mungkin temanya pembelajaran jarak jauh ya Bu Mima ya. Jadi kompak banget gitu. Iya. Jadi tadi Bu Mima sudah memaparkan beberapa hal tentang bagaimana strategi mendampingi siswa dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya strategi di rumah gitu ya. Jadi strategi untuk siswa dan orang tua. Nah, tadi Bu Mima juga sudah menjelaskan beberapa hal gitu ya, mereview tentang apa yang terjadi dalam pandemi ini, kemudian bagaimana awal-awal dulu ketika ada pembelajaran jarak jauh begitu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan strategi yang dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu kita semua juga sudah tahu ya, kita dulu sedikit review gitu ya, tahun 2019 semuanya masih sekolah seperti biasa gitu ya, kehidupan berjalan seperti biasanya selama ini seperti apa gitu. Kemudian awal tahun 2020 ada kondisi pandemi dan di situ kalau kita refleksi kembali begitu ya, baik di rumah ataupun di sekolah, saat itu yang dilakukan terutama dalam setting di sekolah, mungkin Bapak Ibu guru dan juga pihak sekolah masih meraba-raba gitu ya, masih mencoba merumuskan bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan sehingga bisa efektif gitu ya. Seperti apa gitu ya belajar secara daring itu. Mungkin pada saat itu kita sudah mulai tahu gitu ya, ada pembelajaran online, ada daring, tapi mungkin levelnya masih di kuliah gitu ya, ada kuliah, ada beberapa seperti kami di psikologi juga ada media online yang kami gunakan yang namanya Saiki itu, dan kadang-kadang ada memang pembelajaran yang disampaikan secara online, tapi waktu itu masih belum real time gitu ya, belum yang sinkronus yang langsung ketemu lewat Zoom gitu, tapi masih berupa modul-modul yang diberikan melalui media online dan kemudian siswa mempelajari secara mandiri. Nah, saat itu masih seperti itu gitu ya, yang kita tahu. Tapi kemudian kita dipaksa gitu ya untuk mau tidak mau untuk beralih dari belajar yang di sekolah kemudian untuk menjadi sistem yang pembelajaran jarak jauh. Sehingga
pada saat itu memang sekolah dan guru mungkin masih itu tadi ya, meraba-raba mencoba menyatukan gitu kepingan-kepingan puzzle dari pengetahuan yang selama ini sudah dimiliki untuk membuat model pembelajaran yang paling sesuai. Nah, sekarang sudah 1 tahun gitu ya berlalu, sehingga apa yang sekarang kita hadapi saat ini mungkin kesannya sudah sedikit berbeda gitu ya dibandingkan dengan apa yang kita alami tahun lalu yang masih meraba-raba, masih mencoba mencocokkan puzzle-nya itu. Saat ini hampir semua pembelajaran juga sudah dijalankan dengan daring gitu ya, pembelajaran jarak jauh, guru dan siswa sudah mulai gitu ya terbiasa pagi, mungkin rutinnya sudah berbeda tadi yang disebutkan Bu Mima sudah berbeda dengan pada masa belajar luring tahun 2019 atau awal 2020 itu. Ya, sehingga pada sesi ini nanti mungkin saya akan menggarisbawahi kembali gitu ya beberapa poin penting dalam pembelajaran jarak jauh, terutama dalam setting pihak guru dan di sekolah. Tetapi tentunya Bapak Ibu semualah yang sudah menjadi ahli gitu ya pada titik ini, karena Bapak Ibu yang sudah melakukan juga, gitu ya, baik sebagai guru ataupun sebagai orang tua dan juga sebagai siswa. Tentunya kalian sebagai siswa juga sudah memiliki keterampilan baru gitu ya dibandingkan ketika awal pada masa pandemi dulu. Nah, kalau tadi Bu Mima menggarisbawahi beberapa hal gitu ya terkait dengan pembelajaran yang di rumah, sekarang kita akan melihat bagaimana ketika dalam setting di sekolah. Nah, yang pertama ini tentunya Bapak Ibu guru juga sudah sangat kenal ya. Yang pertama, meskipun modelnya daring, kita juga tetap harus memiliki suatu desain dan organisasi. Jadi kita tetap perlu menata materi, presentasi, sumber belajar, ya, lembar kerja dan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Nah, karena ini sistemnya daring, maka tentunya kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah. Ya, apakah misalnya akan menggunakan Google Classroom, ya, atau ada juga sekolah yang menggunakan Schoology, misalnya aplikasi itu, sehingga di sana bisa dimasukkan materi-materi, gitu ya, seperti tadi yang saya sebutkan kalau di psikologi UNAID kita memiliki sistem Psyche namanya. Jadi di situ ada juga tempat untuk posting tugas, untuk project untuk mahasiswa, gitu ya, materi di mana mahasiswa bisa mendownload materi-materi yang sesuai dengan jadwal seperti itu ya. Nah, ini tentunya akan sangat memudahkan, tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan pengajar. Sehingga kita sendiri juga tahu gitu ya, bagaimana, di mana kita bisa menemukan materi-materi itu, kapan deadline pengumpulannya, dan sebagainya. Nah, setelah kita menyiapkan itu, maka kita juga perlu memikirkan kurikulum dan materinya. Karena seperti yang sudah kita rasakan bersama ya, proses pembelajaran daring itu akan ada perbedaan dengan luring, ya, sehingga tadi Bu Mima juga sudah menjelaskan ya tingkat capek kelelahan antara daring dan luring itu juga berbeda gitu ya. Rentang perhatian siswa pun juga akan berbeda, ya, karena ada kelelahan itu, ada faktor lain, ada distraksi di rumah dan sebagainya, sehingga rentang perhatian siswa itu akan cenderung terbatas. Sehingga sebagai guru dan pihak sekolah, tentunya kita juga perlu mengelola materi, membuat prioritas gitu ya, mana materi yang harus disampaikan, mana yang bisa disampaikan dengan cara lain, misalnya berupa modul atau materi untuk dibaca, mana yang memang harus disampaikan secara online, secara daring, dijelaskan langsung oleh guru misalkan. Nah, itu juga perlu kita identifikasi. Nah, setelah kita merumuskan mana materi yang prioritas yang harus disampaikan gitu ya secara daring, mana yang bisa disampaikan dengan media pembelajaran penunjang misalkan. Nah, setelah itu kita perlu merumuskan desainnya tentunya. Ya. Karena waktu dan kuota kita juga terbatas, maka kita juga perlu mengefektifkan gitu ya jangka waktu yang terbatas itu dengan desain pembelajaran yang optimal. Apakah misalnya kalau biasanya di kelas guru bisa menjelaskan selama 1 jam gitu ya, mungkin kalau luring 1 jam nanti kuotanya habis gitu ya, sehingga perlu dibagi. Misalnya ada penjelasan singkat 15 menit dari guru, kemudian ada demonstrasi gitu ya,
ada coachingnya kalau misalnya ada soal-soal matematika, soal-soal fisika misalkan, bagaimana itu bisa dijelaskan oleh guru secara langsung gitu ya. Dan kemudian ada praktek, ada waktu praktek yang diberikan sehingga siswa bisa mencoba mengerjakan beberapa contoh soal dengan panduan guru. Ya, seperti itu. Jadi kita membuat desain sehingga kita bisa mendampingi siswa seoptimal mungkin dengan jangka waktu yang terbatas itu. Dan setelahnya tentunya kita juga perlu merumuskan kira-kira media pembelajaran apa yang perlu disediakan sehingga bisa menunjang proses belajar mandiri oleh siswa. Buat jadwal mingguan, itu satu hal yang saya tangkap ketika kebetulan, mungkin saya tadi lupa menyebutkan di awal ya, jadi kebetulan sedikit tentang saya, di rumah saat ini saya juga mendampingi 3 anak yang kebetulan jenjangnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi 1 TK, 1 SD, 1 SMP. Jadi lengkap gitu ya. Belum ada yang SMA. Baru nanti tahun ajaran baru ini nanti baru masuk ke SMA begitu. Nah, satu hal yang saya lihat cukup membantu adalah membuat jadwal mingguan, terutama untuk jenjang SD, SMP, SMA itu ya, ketika siswa memang sudah mulai dituntut untuk mandiri. Nah, dengan adanya jadwal mingguan ini, selain membantu di pihak guru untuk mengelola pembelajaran, siswa dan orang tua saya rasa juga akan terbantu karena kita bisa melihat gitu ya, hari Senin ngapain aja, hari Selasa apa, Rabu apa, sehingga baik di sekolah ataupun di rumah kita bisa merancang media dan bahan pembelajaran yang dibutuhkan untuk minggu itu. Dan kemudian sebagai guru, Bapak Ibu juga perlu untuk membantu mengarahkan perhatian siswa. Karena tadi ya materinya ada banyak gitu ya, kalau kita lihat di buku itu banyak banget gitu. Kalau kita sekolah luring mungkin enak tinggal ngikuti aja ya, minggu ini kita belajar ini, minggu ini belajar itu. Nah, ketika daring, maka siswa juga mungkin membutuhkan arahan yang lebih banyak dalam hal itu. Ya. Nah, strateginya itu tadi, kita bisa memberikan jadwal mingguan sehingga kita juga membantu siswa untuk menata belajarnya gitu ya, terutama untuk siswa yang lebih besar. Dan juga kita perlu juga memberikan alat bantu yang lain. Misalnya apabila Bapak Ibu memberikan materi gitu ya, kadang-kadang materi itu ada banyak ya di buku. Nah, kita perlu berikan misalnya ada peta konsep atau ada label. Kalau Bapak Ibu memberikan modul mungkin bisa diberi warna gitu ya, penekanan apakah ditebali hurufnya supaya hemat tinta, mungkin kalau di print nggak perlu dikasih warna gitu ya, mungkin bisa ditebali atau pakai font yang lebih besar sehingga kelihatan mana yang menjadi bagian-bagian penting dari materi. Dan kemudian sambil jalan itu tadi, sambil belajar kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa. Ya. Dan saya rasa Bapak Ibu guru juga selama 1 tahun ini juga sudah banyak sekali gitu ya belajar berbagai strategi untuk melakukan ini. Mulai dari mendesain pembelajaran sampai mengecek pemahaman siswa. Mungkin sekarang sudah cukup familiar ya bagaimana melihat wajah-wajah siswa yang kayaknya kosong, nggak nyambung gitu ya, yang kayaknya ngantuk, yang kayaknya serius, atau yang kayaknya sedang mengerjakan hal lain. Itu mungkin Bapak Ibu sekarang juga sudah mulai mahir gitu ya mengenali hal-hal seperti itu. Nah, ini nanti yang tentunya perlu kita manfaatkan juga dalam pembelajaran daring. Nah, lebih lanjut lagi terkait dengan pembelajaran, karena itu tadi ya, ada faktor kelelahan, ada faktor distraksi, dan sebagainya. Ada materi yang sangat banyak yang harus dipelajari. Maka untuk memanfaatkan, sekali lagi itu tadi, untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam waktu yang singkat secara daring, maka pihak sekolah dan guru juga perlu ini ya, menyampaikan materi dengan singkat dan jelas. Sampaikan dan garis bawahi poin-poin penting dari materi, kalau perlu buat ringkasan atau review. Kemarin anak saya yang SD itu kalau menjelang UTS dan UAS dia dapat semacam PowerPoint review gitu untuk menggarisbawahi beberapa poin-poin materi dari semua mata pelajaran yang sudah dipelajari. Ya, jadi seperti review sehingga itu nanti juga membantu siswa dan orang tua ketika belajar untuk persiapan ulangan gitu ya, persiapan UTS ataupun UAS. Berikan kuis itu juga menarik sekali bagi siswa ya, Bapak Ibu, banyak aplikasi kuis online gratis yang bisa diakses oleh guru dan sekolah dan menarik, pakai lagu, pakai gambar gitu ya, ada macam-macam, ada poinnya. Dan saya lihat sendiri kemarin untuk anak saya itu juga cukup memotivasi ya, karena itu menarik. Jadi selain harus menghafalkan, dia juga bisa berkompetisi gitu ya dengan
teman-temannya, dan ternyata anak-anak juga senang, ternyata aku ternyata peringkat segini gitu ya. Ternyata mereka juga senang ketika mereka mendapat peringkat yang tinggi di aplikasi kuis ini, karena ini juga sangat membantu juga ya untuk guru ya. Guru tinggal membuat soal, lalu mengetikkan soalnya, menambah fitur apakah ada gambar, ada lagu dan sebagainya. Nanti untuk skor dan sebagainya itu sudah bawaan dari aplikasinya. Ya. Dan ini juga mungkin meskipun tidak langsung berdampak pada nilai, tapi saya rasa ini teknik yang menarik juga, saya dari sisi orang tua gitu ya, teknik yang menarik untuk memotivasi siswa, karena mereka ternyata juga senang gitu untuk mengerjakannya. Nggak terasa kalau itu kuis, sebenarnya juga harapannya mereka belajar gitu ya, untuk mereview dari pembelajaran, tetapi mereka juga ternyata senang untuk mengerjakan. Dan kadang-kadang sekolah juga bisa men-setting, bisa dikerjakan lebih dari satu kali gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak puas, bisa diulang lagi kuisnya, hanya untuk motivasi aja dan untuk mereview pembelajaran. Gitu. Jalin komunikasi, ini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Mima ya, karena proses belajar daring ini juga sangat lekat, kaitannya tidak hanya pihak sekolah, tapi juga pihak di rumah. Jadi tentunya guru sejak awal juga perlu untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menjalin komunikasi melalui media yang disepakati, baik dengan siswa ataupun dengan orang tua. Evaluasi dan umpan balik juga sangat penting, ya. Bisa diskusi, tanya jawab dengan siswa tentunya ketika proses pembelajaran berlangsung, atau bisa juga dibuat semacam survei online gitu. Mungkin bisa diberikan di tengah semester atau di akhir semester gitu ya. Survei singkat aja, kira-kira bagian mana yang membuat siswa mudah memahami, bagian mana yang masih perlu ditingkatkan lagi dan sebagainya. Dan saya rasa ini juga akan membantu kita ya sebagai guru dan pihak sekolah untuk memperbaiki pembelajaran daring ini. Nah, satu hal yang penting, ini tadi juga mungkin sudah sempat disinggung oleh Bu Mima, kita juga perlu memperhatikan sumber daya yang tersedia baik di sekolah ataupun di rumah. Ya, yang sederhananya juga mungkin itu tadi ya, kuota, akses ke aplikasi-aplikasi, apakah karena ada mungkin beberapa aplikasi yang bisa diakses baik menggunakan laptop ataupun handphone. Tapi ada beberapa aplikasi yang mungkin lebih pas untuk dilihat di laptop. Kalau dilihat di HP, jadi tidak karuan bentuknya misalnya, gitu ya. Sehingga kita juga perlu memperhatikan ketersediaan akses itu baik di rumah ataupun di sekolah, sehingga bisa disepakati kira-kira metode dan media seperti apa, teknologi seperti apa yang itu memang bisa kita manfaatkan bersama. Nah, menjelang awal tahun ajaran baru ini nanti, tadi Bu Mima dan Bu Tika tadi ya, Bu Atika sebagai Kepala Program Studi S1 di Fakultas Psikologi UNAIR juga sudah menyinggung bahwa untuk tahun ajaran baru ini nanti sepertinya juga masih akan dilakukan secara daring, gitu ya. Sehingga untuk pihak sekolah dan guru ada beberapa hal yang saya rasa perlu untuk kita siapkan. Yang pertama nanti ketika jadi tadi yang untuk guru tadi ya, strategi untuk guru tentunya sudah kita lakukan gitu ya. Sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, kita siapkan dulu gitu ya medianya, metodenya, sumber belajarnya dan sebagainya. Nah, ketika kita bertemu siswa di tahun ajaran baru sebagai guru, mungkin yang awal perlu kita lakukan adalah kita kenalkan siswa dengan kelas daring yang Bapak Ibu asuh. Meskipun siswa sudah mengalami pembelajaran daring dalam 1 tahun terakhir, tapi bisa saja media dan model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu berbeda dengan apa yang dialami siswa pada tahun lalu, gitu ya. Apalagi pada siswa yang memasuki jenjang baru dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan juga SMA ke kuliah, gitu ya. Tentunya akan ada adaptasi lagi yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran di jenjang yang baru. Ya. Sehingga di awal mungkin perlu diluangkan waktu beberapa hari itu ya, 1-2 hari untuk berkenalan dengan siswa dan juga untuk mengenalkan siswa dengan kelas daring Bapak Ibu. Dan kemudian kenalkan aturan-aturan kelas. Ini yang juga penting ya Bapak Ibu. Karena kalaupun kita misalnya sudah sepakat untuk menggunakan Zoom gitu misalnya, tentunya di situ juga tetap ada aturan yang perlu dikenalkan pada siswa. Ya. Misalkan nanti akan kita lihat contoh-contohnya ya, terkait dengan aturan-aturan kelas daring.
Dan kemudian kenalkan cara komunikasi guru dengan siswa. Ini juga perlu untuk dikenalkan di awal tahun ajaran baru. Bagaimana guru akan bisa dihubungi oleh siswa, apakah melalui WA group, kalau sudah ada grup apakah boleh japri gitu ya, apakah boleh WA personal ke guru atau tidak, jamnya bagaimana, apakah saya boleh tanya, kalau sudah malam Bu, ini saya sudah malam gitu ya, di rumah ternyata ada materi yang saya tidak tahu, ya, sebagai siswa misalkan. Nah, apakah saya boleh kontak ke guru misalnya? Atau saya harus tunggu besok ketika jam sekolah, misalnya antara jam 8 sampai jam 3 sore misalnya. Nah, itu yang juga perlu kita komunikasikan pada siswa dan orang tua sejak awal. Dan kemudian, mumpung di tahun ajaran baru, kita juga perlu mengidentifikasi adakah media-media pembelajaran yang perlu disampaikan gitu ya, dikirimkan, adakah buku-buku dan sumber belajar yang perlu dikirimkan ke rumah siswa. Dan ini juga satu hal yang saya rasakan sangat membantu sebagai orang tua ya, ketika ada media atau sumber pembelajaran yang dikirimkan di awal gitu, sehingga kami juga akan mudah gitu ya untuk mendampingi di rumah dari perspektif orang tua. Nah, dari perspektif guru tentunya itu juga akan menjadi bekal gitu ya bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran selama 1 semester itu. Nah, ini contoh-contoh dari aturan ya yang bisa kita sepakati. Ini kebetulan contoh yang saya peroleh, kalau saya Google itu banyak yang bahasa Inggris memang, tapi nanti Bapak Ibu tentunya juga bisa membuat sendiri dan sesuai dengan jenjang kelasnya gitu ya. Ini kebetulan contohnya mungkin untuk anak TK atau SD gitu ya, dengan gambar yang menarik, dengan instruksi yang sebenarnya aturannya sebenarnya jelas dan singkat gitu ya. Jadi misalnya be kind, jadi kita juga meskipun daring juga tidak ada toleransi untuk bullying gitu ya. Kita harus tetap menjaga sikap yang baik pada guru dan teman-teman yang lain, tetap menjaga etika berperilaku selama proses belajar di kelas gitu ya. Ketika ada pertanyaan, raise hand, itu kalau misalnya lewat Zoom bisa ya, klik raise hand atau bisa ditulis dulu di chat. Nah, apabila memang ini tergantung juga kebijakan yang ada di sekolah ya, apabila chat diaktifkan, maka tentunya ada aturan-aturan juga. Tidak boleh spamming gitu ya, tidak boleh mengetikkan hal-hal yang di luar pelajaran, hanya boleh mengetikkan ketika ada pertanyaan, ada komentar gitu ya, atau menyapa teman dan guru itu juga boleh, misalnya di awal sesi pembelajaran, tapi tidak boleh untuk menceritakan hal-hal yang lain. Ya, harus bersabar kalau misalnya ada gangguan jaringan, ketika misalnya kadang-kadang di pihak sekolah atau guru juga ada ya kendala jaringan, kadang-kadang perlu waktu gitu ya, menunggu untuk ketika guru ternyata terlempar dan nanti harus masuk lagi gitu ya, sehingga siswa juga harus sabar di situ. Kapan harus menyalakan mic, kapan harus menyalakan video, dan kapan harus mematikan, itu juga harus disepakati bersama gitu ya. Dan untuk sisi yang kanan ini, gambar yang di kanan, kita juga harus jelas apakah siswa harus pakai seragam atau boleh tidak pakai. Ya. Kemudian siswa diharapkan untuk mencari tempat yang tenang, yang background-nya mungkin tembok gitu ya, meskipun tidak harus berlatar hijau, tapi paling enggak itu latar yang tidak menimbulkan banyak distraksi, jadi tidak banyak orang lewat gitu. Kemudian ketika materi juga yang lain harus di-mute, ketika ada pertanyaan bisa dituliskan di chat. Ya, kemudian kita harus menunggu guru untuk memberikan respon bergantian gitu ya, bisa raise hand atau bisa menuliskan di chat, nanti kemudian guru akan memilih untuk menjawab pertanyaan dari siswa dan menggunakan bahasa yang juga sesuai gitu ya, tadi ya yang terkait dengan etika, tidak ada bullying, tidak mengejek siswa yang lain, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, dan juga harus memperhatikan guru selama pembelajaran. Nah, aturan-aturan itu bisa kita tentukan di awal ya Bapak Ibu guru dan pihak sekolah. Kita harus menentukan itu di awal dan juga mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua gitu. Dan tentunya aturan ini juga bukan sesuatu yang baku, karena akan sangat tergantung dengan situasi dan juga media yang Bapak Ibu pakai. Ya, apabila memakai Google Meet dibandingkan memakai Zoom, mungkin ada beberapa fitur yang berbeda gitu ya, sehingga aturannya juga bisa disepakati bersama. Dan kita juga perlu menyepakati apa yang akan dilakukan apabila ada siswa yang melanggar aturan. Ya, misalnya tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh menuliskan hal-hal yang tidak relevan di kolom chat. Gitu ya. Tetapi ketika
itu terjadi, maka apa yang akan dilakukan? Apakah misalnya ada peringatan pertama, ada peringatan kedua, kemudian peringatan ketiga, maka siswa dikeluarkan sebentar gitu ya, diminta menunggu di waiting room misalnya. Ada pengalaman waktu kebetulan jadi begini, kebetulan 1-2 tahun terakhir ini saya dan keluarga saya sempat mengalami pembelajaran daring di Australia dan di Indonesia gitu ya. Jadi sempat daring di sana dan sempat daring di sini. Kebetulan karena kami kembali ke Indonesia baru pertengahan tahun lalu, jadi baru hampir setahun yang lalu gitu. Sehingga waktu itu juga di Australia juga sempat daring. Dan waktu itu juga guru di sana cukup tegas. Ketika memang disepakati chat itu diaktifkan sehingga siswa bisa bertanya melalui chat. Karena kadang-kadang ini tergantung dengan kuota juga ya dan jaringan. Kadang-kadang tidak semua siswa mempunyai akses ke mikrofon untuk bertanya langsung. Sehingga chat ini menjadi media yang bisa membantu gitu. Tetapi memang kadang-kadang ada siswa yang kemudian spamming gitu ya. Spamming itu memasukkan info-info hal-hal lain gitu ya, ngobrol atau cerita hal-hal yang tidak relevan dengan pembelajaran sehingga cukup mengganggu. Ketika sangat banyak chat yang muncul yang itu tidak berkaitan dengan pembelajaran. Sehingga waktu itu guru anak saya itu tadi memanfaatkan waiting room. Kalau memang sudah ada peringatan 1, 2, 3, kemudian mereka akan dikeluarkan gitu ya. Jadi ya kalau touring mungkin ditegur di kelas itu ya sampai pada batas tertentu, kalau memang berulang-ulang maka dikeluarkan dari kelas. Nah, itu sama seperti itu. Dikeluarkan ke waiting room dan itu singkat saja Bapak Ibu, hanya 1-2 menit aja dikeluarkan dari waiting room. Dan ternyata waktu itu anak-anak yang lain jadi penasaran, seperti apa sih kalau dikeluarkan dari Zoom gitu ya, dikeluarkan ke waiting room. Dan ternyata dikeluarkan waiting room kan ketika keluar langsung, jadi awalnya tadi di kelas ada guru-guru keluar gitu ya, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak sendiri gitu ya. Dan itu singkat aja, cuma beberapa maksimal 1 menit gitu. Kemudian dimasukkan kembali. Dan itu ternyata untuk anak-anak, kebetulan anak saya kemarin usia SD, untuk anak-anak itu sudah cukup nggak enak gitu ya. Sebagai bentuk time out yang itu tadi ya, hukuman singkat yang itu rasanya nggak enak karena dikeluarkan dari kelas itu, meskipun itu hanya sangat singkat sekali. Dan itu yang perlu kita sepakati di awal gitu ya, sehingga nanti ketika proses pembelajaran kita bisa meminimalkan hal-hal dan menyepakati hal-hal yang itu akan sangat mendukung proses belajar kita di kelas. Nah, satu hal yang tadi juga sudah diingatkan Bu Mima ya, terkait dengan diri kita sendiri. Kalau di sini terkait dengan guru, teacher self-care itu. Jadi sebagai guru, tadi Bu Mima mengingatkan sebagai siswa dan orang tua gitu ya, bagaimana bisa meluangkan waktu untuk dirinya, bagaimana bisa beristirahat gitu ya dari proses belajar daring ini. Nah ini sama juga Bapak Ibu bagi guru dan pihak sekolah. Guru itu penting ya Bapak Ibu, karena untuk kita bisa mengembangkan kesejahteraan psikologis atau well-being-nya siswa, itu adalah tentunya berangkatnya dari guru. Kalau guru bisa mengelola diri, bisa mengelola tetap bahagia gitu ya dengan apapun yang terjadi saat ini, tetap bersikap positif dan juga tadi itu ya beristirahat yang cukup dan seterusnya, itu tentunya juga akan berpengaruh pada kesejahteraan psikologis Bapak Ibu guru gitu. Sehingga hal ini juga yang perlu kami ingatkan, bagaimana tadi ya Bu Mima sudah mengingatkan kita perlu keseimbangan juga gitu ya. Apalagi sekarang bekerjanya di rumah, kadang-kadang mungkin kita juga jadinya overlap gitu antara waktu di rumah dengan waktu bekerja di rumah gitu kan. Sehingga tentunya ini juga penting bagi Bapak Ibu guru bagaimana bisa meluangkan waktu untuk beristirahat yang cukup gitu ya, untuk meluangkan waktu bersama keluarga di luar proses mendampingi siswa-siswi ini bekerja di rumah gitu ya, sekolah di rumah. Dan satu hal yang penting juga, kembali lagi ke tadi yang sudah saya sampaikan di awal, karena Bapak Ibu guru juga sudah melalui proses ini selama 1 tahun lebih ya, sehingga mungkin mumpung ini adalah menjelang masa tahun ajaran baru, di sini yang perlu ditekankan sekali adalah bagaimana sekolah dan Bapak Ibu guru bisa meluangkan waktu untuk evaluasi. Ya, untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah terjadi sejak tahun 2020, sejak pembelajaran jarak jauh pertama kali dilakukan. Tentunya sudah ada banyak ya hal-hal positif yang bisa diambil dari situ, tapi ada juga mungkin hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Nah, ini yang tentunya perlu untuk dievaluasi, bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan juga pihak sekolah. Dan
karena ini adalah proses itu ya, kita memindahkan gitu ya, memindahkan proses belajar di sekolah menjadi di rumah, maka tentunya sistem di sekolah itu juga perlu kita evaluasi. Ya, dan Bapak Ibu guru juga perlu ingat bagaimana Bapak Ibu guru perlu menjalin hubungan baik tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan siswa dan orang tua gitu ya. Kita perlu menjalin kerjasama tidak hanya dengan siswa dan orang tua, tapi juga dengan pihak sekolah dan guru-guru lain. Ya, karena sebenarnya proses pembelajaran jarak jauh ini juga tidak akan lepas dari sistem yang ada di sekolah. Bagaimana kebijakan kepala sekolah, gitu kan? Media pembelajaran apa yang sudah disepakati akan digunakan? Bagaimana sekolah, kebijakan sekolah terkait dengan kehadiran siswa dan guru misalkan? Bagaimana kebijakan sekolah terkait dengan pendanaan? Apakah ada kuota yang disediakan khusus untuk pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, gitu ya? Bagaimana sekolah akan mengumpulkan feedback atau umpan balik baik dari guru ataupun dari rumah. Ya, seperti itu. Jadi tentunya ini juga perlu dibicarakan ya Bapak Ibu di level sekolah. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu guru juga tidak memikirkan sendiri gitu ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab pribadi juga ya Bapak Ibu, tapi bagaimana Bapak Ibu juga bergerak bersama guru-guru dan juga kepala sekolah untuk merancang sistem pembelajaran jarak jauh yang paling baik, yang paling sesuai dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan juga sesuai dengan populasi siswa yang dihadapi di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu Valina. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Valina sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Pramesti atas pemaparan materinya. Jadi pelengkap ya, sudah combo. Jadi bagaimana sih strategi di rumah dan di sekolah, kolaborasi akan keduanya ini yang sangat diperlukan menyesuaikan dengan potensi siswa atau mahasiswa. Seperti itu. Nah, saat ini kita masuki sesi tanya jawab. Sudah ada 2 penanya di grup chat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya izin membantu menjawab ya. Mungkin ini topik yang berkaitan dengan IUP ya. Pertanyaan dari VB. Kalau belajar tahun ajaran baru, apakah gelombang 2 tes masuk kelas internasional kedokteran juga daring ya, atau offline di Surabaya? Ini berlaku untuk semua fakultas ya, tidak hanya IUP psikologi maupun kedokteran saja, tapi untuk IUP secara umum sebenarnya akan dilaksanakan melalui daring ya. Tesnya sifatnya online seperti itu. Mungkin perkuliahannya di awal selama tidak ada informasi harus offline, maka akan diselenggarakan secara online. Saya mohon izin memberikan link ya, link informasi di grup chat VB, Bapak Ibu dan teman-teman mungkin bisa mengakses juga. Ada proses untuk admissionnya di IUP Psikologi UNER, dan juga Bapak Ibu bisa WA ya ke nomor WA PPMB yang sudah saya share di grup chat. Ada 2 nomor, Bapak Ibu bisa mengakses untuk konfirmasi juga mungkin ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Hermin Nurbaiti. Nah, ini sepertinya namanya nggak asing ya. Bagaimana mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran daring, termasuk mendorong keaktifan orang tua, karena proses belajar banyak dipengaruhi keterlibatan orang tua, namun tidak semua memiliki daya dukung yang sama untuk anaknya. Salah satu kasus yang saya ketahui, anak sering tidak mengumpulkan tugas dan terlambat menerima informasi karena HP dipegang dan digunakan oleh orang tua atau bibi karena tinggal bersamaan gitu. Bagaimana Bapak Ibu, Bu Mima mungkin yang menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Valin. Ya, saya juga familiar dengan Hermin. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya sedikit tentang kasusnya itu ya, memang untuk pembelajaran jarak jauh itu fasilitas itu menjadi apa ya, prasyarat gitu ya. Kalau nggak ada media atau fasilitas memang agak mempersulit proses pembelajaran jarak jauh. Cuma yang saya tahu sih
yang banyak dilakukan oleh para guru di lokasi-lokasi terpencil gitu ya, yang siswanya tidak ada akses untuk gawainya, itu mereka istilahnya meluangkan waktu untuk entah itu mengirimkan tugas, mengirimkan materi, entah itu melalui misalnya pengiriman, atau gurunya itu datang ke sekolah dalam satu waktu memberikan materi-materi itu ke anak gitu, untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan materi, termasuk juga untuk penilaiannya. Itu sih yang saya tahu, memang karena memang banyak kemarin sempat beberapa kali bertemu dengan kepala sekolah secara online yang posisinya itu tidak sama seperti di kota-kota besar, mereka meluangkan waktu untuk itu gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan, tadi seperti Bu Pram bilang, kerjasama antara pihak rumah dan pihak sekolah itu sangat penting. Umat ya, keaktifan selama proses pembelajaran daring, karena apa ya, sangat bisa dipahami tidak semua anak itu cocok dengan model pembelajaran daring gitu. Mungkin yang visual, mungkin yang modelnya visual itu mungkin bisa cukup mempertahankan konsentrasi dengan melihat screen. Tapi bayangkan dengan mereka yang misalnya kinestetik misalnya, gitu, itu nggak bakal deh. Makanya kenapa kok pembelajaran pada anak-anak taraf usia dini itu menjadi sangat sulit untuk yang daring, karena mereka sebenarnya pada masanya adalah melakukan fungsi motoriknya, perkembangan motoriknya yang memang sedang berkembang, dan itu agak sulit untuk difasilitasi dengan metode daring gitu. Mungkin nanti Bu Pram bisa menambahkan ya terkait dengan engagement terhadap proses akademik gitu. Cuma yang jelas sih yang bisa saya berikan ini masukan ya, memang bagaimana kita bisa melihat tugasnya guru di masa pandemi itu memang agak beratnya, kita bisa diusahakan bisa mengidentifikasi minat setiap anak gitu ya. Jadi misalnya ada anak yang karakteristik tertentu, itu kita bisa berikan dengan metode tertentu, tapi ya tentu saja itu sangat menantang kemampuan guru juga gitu. Dan ada aktivitas-aktivitas pembelajaran yang tidak dalam kelas besar, misalnya di breakout room, itu menurut saya juga cukup bisa meningkatkan interaksi anak dengan teman sebayanya untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, bahwa sekolah itu nggak cuma ketemu guru, tugas dan sebagainya, tapi mereka bisa juga berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin itu dari saya, Valin dan Hermin ya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, terima kasih Bu Mima. Dari Bu Pram ada tambahan, Bu? Ya, terima kasih Bu Valina dan Bu Mima. Jadi saya rasa memang ini ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga, ketika pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh, tentunya pihak sekolah dan guru juga itu tadi ya, perlu mengidentifikasi di awal apakah bagaimana ketersediaan sumber daya yang tersedia baik di sekolah maupun di populasi siswanya gitu ya, sehingga tadi Bu Mima juga sudah menyinggung apakah mungkin akan beda gitu ya ketika di kota besar dengan di kota kecil, terkait juga dengan kemampuan sosial ekonomi siswa gitu ya, sehingga memang di awal perlu disepakati bagaimana kira-kira metode pembelajaran jarak jauh yang akan sesuai untuk sebagian besar siswa. Nah, tapi memang seperti ketika karena kebetulan top salah satu bahan fokus saya dalam psikologi pendidikan adalah pendidikan inklusi. Dan kalau kita belajar tentang inklusi, sebenarnya inklusi itu kan prinsipnya bagaimana kita bisa mencoba merancang pembelajaran yang akan bisa memfasilitasi minimal 80% siswa. Begitu. Jadi sebagian besar siswa itu akan bisa terfasilitasi dengan metode dan desain yang kita sampaikan, yang kita susun gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada beberapa siswa yang memerlukan pendampingan tambahan. Nah, itu prinsip inklusinya di situ. Sehingga ketika pembelajaran jarak jauh pun dari awal juga sekolah itu tadi ya perlu diskusi dengan guru, perlu diskusi mungkin dengan perwakilan orang tua atau komunitas sekolah untuk memikirkan bagaimana memang metode dan media yang akan bisa diakses oleh sebagian besar siswa yang ada di sekolah itu. Gitu. Tetapi memang akan ada beberapa siswa yang membutuhkan pendampingan tambahan, sehingga terkait dengan desain pembelajaran, kita perlu sebagai guru perlu juga memberikan beberapa
alternatif yang berbeda itu tadi ya. Mungkin tidak semuanya dengan video. Tadi yang seperti disampaikan Bu Mima, mungkin kalau video cocok untuk yang suka visual gitu ya, melihat penonton, tapi tidak cocok untuk semua anak. Sehingga kita perlu kombinasi. Mungkin ada video, ada semacam review ringkasan gitu ya, rangkuman poin-poin penting sehingga ketika siswa diharapkan belajar mandiri di buku, dia juga bisa mencoba mencocokkan dengan poin-poin, oh ya saya harus belajar bagian ini gitu ya, semacam mind map misalnya. Kemudian ada juga mungkin penugasan yang memerlukan siswa untuk eksplorasi lingkungan dengan pada taraf yang tetap aman gitu ya selama pandemi. Misalnya kemarin ada tugas misalkan prakarya, bisa nggak prakarya untuk menggunakan bahan-bahan alam gitu. Jadi ngambil daun-daun kering yang jatuh-jatuh di depan rumah gitu-gitu ya. Jadi tetap ada aktivitas kinestetik juga misalnya yang bisa dilakukan. Dan kemudian juga dari proses selama 1 tahun terakhir ini kalau saya amati juga dan juga dari beberapa referensi, memang salah satu rekomendasinya juga adalah mengkombinasikan antara yang langsung, pembelajaran langsung yang seperti saat ini gitu ya, yang online daring langsung, yang sinkroni, dengan pembelajaran yang asinkroni. Asinkroni maksudnya mungkin ada tugas-tugas yang bisa diberikan gitu ya, yang itu bisa diakses siswa tidak harus pada saat itu. Dan range penugasannya pun mungkin bisa disusun sehingga kalau tadi ya kalau HP-nya dibawa oleh orang lain misalnya dipegang oleh orang tuanya, mungkin anak tetap bisa akses ketika malam ketika ibunya sudah pulang misalkan dan bisa dikerjakan besok. Jadi ada range tugas yang masuk akal gitu ya. Bukan dikasih tugas sekarang harus dikumpulkan 1 jam lagi lah. Itu mungkin kadang-kadang juga menyulitkan bagi siswa karena ya itu tadi ya banyak problem ya kuota ya kalau ternyata lampunya mati. Wifi-nya sudah ada wifi tapi mati nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi ketika misalnya range penugasan itu diberikan waktu 3 hari atau mungkin 1 minggu ya sesuai dengan besarnya tugas ya, itu tentunya akan memberikan waktu juga bagi orang tua dan siswa untuk bisa mengelola pembelajarannya secara lebih baik. Mungkin seperti itu Bu Valina. Baik, terima kasih Bu Pramesti dan Bu Mima atas jawabannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan melalui Japri. Mungkin karena spesifik ya mengenai kasus anaknya saat ini di bulan Maret kemarin sekolah anak saya mulai memberlakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Masalah muncul saat anak saya memulai aktivitas di sekolah dengan respon di kamar mandi yang cukup lama, BAB dan nggak mau segera berangkat, terlihat cemas dengan orang ketika berangkat sekolah. Nah mungkin ini salah satu dampak terlalu lama juga ya Bu ya kita pembelajaran daring ketika diuji cobakan pembelajaran luring ternyata ada masalah-masalah yang muncul. Kira-kira bagaimana hal yang bisa kita upayakan sebagai orang tua? Mungkin dari Bu Mima? Tadi usianya berapa Mbak Valin? Usianya tidak disebutkan ini Bu. Oh nggak disebutin ya? Iya. Memang persiapan sebelum anak masuk sekolah itu memang sangat penting ya. Jadi tidak dianjurkan untuk tiba-tiba lebih dulu di rumah. Sebaiknya memang kita membuat anak familiar dulu. Jadi jadi cerita dulu gitu ya bahwa nanti di sekolah begini. Kemudian kalau bisa misalnya sebelum uji coba kita ajak anaknya difamiliarkan dulu lingkungan itu. Lalu kemudian bisa saya nggak tahu anaknya umur berapa ya. Jadi misalnya kita lihatkan video-video terkait dengan proses pembelajaran di sekolah yang dalam masa pandemi ini misalnya yang kalau anak-anak misalnya TK berarti kita bisa cari video yang kartun misalnya ya sesuai dengan karakteristik anaknya. Kalau yang SD mungkin lebih bukan yang kartun tapi yang mungkin tapi masih sifatnya sederhana tayangannya. Jadi dan selain itu juga kemudian membuat dialog-dialog dengan anak. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan sebenarnya cukup penting agar kita bisa tahu apa sebenarnya yang dipikirkan dan dirasakan anak gitu ya. Jadi penting persiapan sebelum anak kemudian ke sekolah. Betul bahwa 1,5 tahun ini memang sudah sangat lama untuk anak-anak untuk harus beradaptasi langsung
mak jegagi gitu ya bahasa Jawanya. Tiba-tiba langsung disituasikan di sekolah itu memang harus hati-hati. Nah, gimana kalau misalnya sudah terjadi, ya sebaiknya kita coba untuk anak itu tadi kan di kamar mandi lama gitu ya. Kita coba untuk ajak ngobrol dalam situasi yang santai gitu. Kemudian kita tanyakan gimana kemarin di sekolahnya, atau misalnya dia nggak mau tanya, kita mulai dari diri kita dulu tuh waktu Bunda SD itu kayak gini loh, kamu gimana kemarin. Nah, itu bisa dimulai dari kita juga. Atau kalau misalnya anak sampai benar-benar nggak mau cerita, mungkin kita bisa fasilitasi melalui gambar. Jadi kita suruh, kalau anak kecil ya, bayangan saya sih asumsinya ini mungkin usia TK atau SD gitu ya. Jadi kita suruh dia gambar, kemudian coba deh gambar yang netral dulu misalnya, karena biasanya untuk anak-anak ini memang gambar itu media yang paling bagus untuk mengekspresikan perasaan dia, kalau dia nggak bisa menyatakan secara verbal gitu. Jadinya mungkin yang netral dulu, gambar keluarga gitu, terus sekarang gambar sekolah ya, yuk gitu ya. Nah, terus habis itu mungkin dia sambil kita tanya ini sekolahnya gimana, apa kemarin begini. Nah, melalui media itu bisa kita coba untuk explore, supaya kita bisa tahu sebenarnya apa yang dipikirkan dan dirasakan anak. Jadi nggak usah, kalau memang ternyata dia merasa cemas, karena kecemasan tuh bisa juga karena orang tua loh, ya. Karena nggak sadar kita tuh menularkan emosi negatif kita ke anak. Jadi, deh kamu hati-hati loh di sekolah, nanti gini loh, kamu jangan. Anak-anak kan akhirnya di sekolah juga cemas juga, ingat kata, mungkin maksudnya hati-hati, tapi akhirnya emosi negatifnya yang muncul gitu. Nah, itu mungkin kita juga perlu evaluasi selama ini gimana kita begitu Mbak Valin. Mungkin ada tambahan dari Bu Pram. Terima kasih Bu Mima. Baik, Bu Pram mungkin ada tambahan, Bu? Iya, sedikit. Jadi kalau dari segi psikologi pendidikan, memang satu hal yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan pendidikan itu adalah transisi ya Bapak Ibu. Jadi dan transisi ini juga tidak hanya dalam situasi pembelajaran jarak jauh aja, tapi ketika kalau kita bayangkan ketika putra-putri kita TK mau masuk ke SD mau masuk ke SMP, itu tentunya ada yang namanya transisi. Cuma kadang-kadang mungkin tidak terasa karena kita merasa itu sesuatu yang kayak otomatis ya, tambah besar. Tapi sebenarnya di situ mungkin yang paling terasa ketika mau masuk TK atau mau masuk SD gitu mungkin ya. Di situ kita biasanya kan mengenalkan pada anak, ditunjukin dulu, diajak lihat sekolahnya, dikenalkan dengan guru-gurunya gitu ya. Baru kemudian ditinggal gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah proses yang sama. Jadi kalau tahun lalu kita adaptasinya dari yang luring ke daring, mungkin nanti ke depannya juga akan ada dari daring ke luring gitu kan. Dan itu satu hal juga bagaimana yang bisa dibangun kalau saya dari sisi sekolah dan guru ya, bagaimana sekolah dan guru juga bisa membantu siswa dan orang tua untuk transisi itu tadi. Mungkin ketika nanti tahun ajaran baru masih dimulai dengan daring, tapi ketika kemudian mau ada luring, nah itu nanti mungkin ada pertemuan khusus gitu ya. Ada satu sesi yang bisa diberikan oleh guru dan sekolah untuk membicarakan tentang hal-hal yang mungkin akan terjadi ketika luring itu tadi, gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk anak TK SD ya nanti akan ketemu bu guru gitu ya. Mungkin ada foto-foto sekolah, foto-foto bagaimana nanti ketika di sekolah seperti apa itu ya, sehingga kita juga bisa membantu siswa dan orang tua untuk menyiapkan diri. Dan kalau tidak salah selama ini pun tadi terkait dengan pesan Bu Mima ya, orang tua juga mungkin jangan menambah kecemasan anak. Toh memang sebenarnya sejak awal ketika memang nanti akan mulai luring itu pasti akan ada lembar persetujuan orang tua ya. Sehingga memang ketika mungkin orang tua belum siap, ya mungkin enggak apa-apa, jangan dipaksa juga gitu ya. Nanti jangan-jangan orang tuanya yang belum siap, tapi anaknya dimasukkan luring, tapi kemudian itu tadi kecemasannya menular gitu ya. Nanti kamu jangan ini, nanti kamu sakit, nanti beginilah. Itu kan malah khawatirnya berdampak kurang baik juga bagi anak. Sehingga mungkin itu tadi ya pesan dari Bu Mima juga perlu diperhatikan bagaimana orang tua juga perlu menyiapkan kesiapan gitu ya ketika memang sudah tanda tangan form untuk mengizinkan anak untuk masuk kembali selama pandemi, yaitu tentunya juga harus mempersiapkan juga baik orang tua sendiri maupun bagaimana membantu proses yang terjadi di rumah ataupun di sekolah. Begitu mungkin Bu Valina. Baik, terima kasih Bu Pram dan Bu Mima. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, masih ada 2 pertanyaan lagi, sekaligus pertanyaan penutup juga ya. Ini mungkin Bu
Bu Pramesti lebih bisa menjawab terlebih dahulu nih. Pertanyaan dari Ayu. Saya ingin bertanya terkait asesmen yang dilakukan guru di pembelajaran daring. Yang saya perhatikan guru masih menggunakan metode asesmen untuk menangkap pemahaman siswa menggunakan format ujian pilihan ganda atau essay. Yang pada akhirnya siswa menjawab dengan melihat PPT atau open book karena daring ya Bu ya, jadi kita nggak bisa memantau ya. Yang membuat guru ragu-ragu apakah siswa benar-benar paham dengan materi tadi atau hanya menyalin. Guru tidak dapat memantau secara langsung. Apakah ada saran dari Bu Pram dan Bu Mima? Dari Bu Pram dulu mungkin. Ya, kalau ini juga gini ya, jadi mungkin terkait yang pertama mungkin yang perlu kita bahas dulu terkait dengan assessment ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu guru juga tentunya sudah familiar dengan istilah assessment formatif gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan assessment itu tidak hanya untuk menilai gitu ya, bukan hanya sumatif UTS UAS nilai, tapi bagaimana guru juga diharapkan bisa menggunakan proses assessment itu untuk mengetahui proses pemahaman siswa ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Ya, jadi sebenarnya assessment itu berlangsung setiap saat gitu ya. Ketika proses pembelajaran itu, ketika ada pertanyaan dari siswa, ketika ada pertanyaan yang diberikan guru, itu kira-kira bagaimana sih proses pemahaman siswa. Nah, itu sebenarnya mungkin yang perlu kita ingat kembali ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, sehingga kalaupun nanti di akhir ternyata itu tadi ya, ketika ternyata akhirnya siswa juga mencontek, open book, pakai PowerPoint, itu juga paling enggak dari awal kita sudah punya indikasi apakah memang siswa itu paham atau tidak. Gitu. Jadi kita perlu untuk kembali menggalakkan assessment itu sebagai proses evaluasi dan untuk proses memperbaiki pembelajaran, tidak hanya di akhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin terkait juga dengan media dan itu tadi ya faktor lain ya, faktor teknologi, kuota dan sebagainya. Ada beberapa strategi misalnya apabila dimungkinkan memang ketika ujian itu kamera harus on. Misalnya itu yang kami lakukan juga untuk di psikologi ya, di psikologi Unair. Jadi meskipun semuanya daring tapi kamera harus on dan itu harus menghadap ke wajah seperti saat ini sehingga kelihatan gitu ya. Apabila karena akan kelihatan kalau misalnya saya membaca ke sana atau saya membaca ini mungkin akan kelihatan dan bisa langsung diingatkan gitu kan. Itu salah satu alternatif juga, tapi tentunya akan sangat tergantung dengan itu tadi ya, dengan ketersediaan sumber daya, apakah kuota memungkinkan, apakah memang lokasi juga memungkinkan seperti itu. Nah, alternatif yang lain adalah asesmennya yang perlu kita modifikasi. Sehingga mungkin tidak menggunakan pilihan ganda atau isai pun juga mungkin isai yang memang membutuhkan kemampuan analisa, semacam project gitu ya. Jadi siswa tidak sekedar menjawab berdasarkan apa yang ada di buku, tapi dia boleh buka buku atau mungkin sekalian aja dibuka open book gitu ya untuk anak-anak yang lebih besar, untuk anak SMP, SMA, untuk mahasiswa mungkin bisa sekalian dibuat open book. Jadi memang dia harus membuka buku, tetapi asesmennya adalah mungkin dia diminta membuat mind map atau dia diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru yang itu sifatnya sudah analitis gitu ya, analisa. Coba bandingkan misalnya bandingkan kalau kita pelajarannya tentang biologi misalnya, bandingkan fungsi klorofil dan fungsi apa misalnya, sehingga dia nggak apa-apa bisa open book, tapi dia harus mengolah informasi itu, tidak sekedar mencatat dan memindahkan jawaban begitu. Ya, jadi begitu mungkin Bu Valina, mungkin Bu Mima ada tambahan? Iya, kayaknya kalau dari asesmen pembelajaran sudah lengkap ya dari Bu Pram, saya kayaknya nyorotin ke perspektif parentingnya aja kali ya. Kenapa sih anak itu mencontek gitu kan? Itu perlu kita mengevaluasi sendiri apakah kita selama ini motivasi berprestasi sebagai orang tua lebih tinggi daripada anak-anak. Artinya kita yang pengen anak kita juara gitu. Saking pengennya anak itu juara, dia tidak melihat bagaimana cara yang paling tepat untuk dapat mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi kalau yang bisa saya sarankan memang penekanannya tidak hanya pada proses hasil akhir di akademik, tapi juga pada masalah kejujuran, pada masalah etika. Nah, itu juga menurut saya cukup penting juga untuk diajarkan ke anak-anak gitu ya. Jadi artinya penekanan bahwa misalnya gini, simpelnya gini, Bunda nggak penting kamu dapat nilai 100 tapi itu nyontek daripada kamu dapat 60 tapi kamu sudah belajar dan mengusahakan yang sebaiknya. Menurut saya itu lebih penting daripada
anakku juara 1 tidak peduli dengan cara apapun. Nah, itu penekanan seperti itu sih kalau dari perspektif pengasuhannya ya, sehingga anak juga belajar untuk bisa berkompetisi, mendapatkan nilai yang baik dengan pola-pola yang sesuai, yang benar gitu. Begitu tambahannya Mbak Valin. Baik, terima kasih Bu Mima dan Bu Pramesti. Ini pertanyaan penutup nih. Saya juga penasaran sebenarnya. Melalui Japri, sebenarnya dalam pembelajaran daring ini bagaimana cara kita untuk membuat anak tidak ketergantungan dengan gadget gitu. Jadi karena kan kita sekolah pasti membutuhkan gadget, tapi bagaimana nih di satu sisi supaya mereka tidak menjadi adiksi dengan penggunaan gadget itu? Mungkin Bu Mima bisa membantu menjawab. Ya, ya yang jelas ketika kita bilang jangan atau melarang penggunaan gadget, itu kita harus menyediakan alternatif kegiatan yang jelas ya. Jangan kita ambil gadgetnya kemudian anak bengong, ngapain gitu ya? Atau misalnya atau satu juga kita bilang jangan main gadget terus, tapi orang tuanya main gadget. Nah, dua hal itu yang kadang-kadang kita harus perhatikan juga gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya memang kita mau membatasi penggunaan gadget, kita coba cari alternatif kegiatan yang itu bisa dilakukan oleh anak. Jadi dikasih alternatifnya, misalnya kita yang jelas kalau pembelajaran jarak jauh kan penggunaan gadget tuh, misalnya jam 8 sampai jam 12 misalnya. Nah, setelah itu apa nih yang bisa dilakukan oleh anak-anak gitu. Misalnya kita sediakan buku-buku misalnya untuk bisa mereka membaca, atau kita cari permainan-permainan yang bisa mereka lakukan di rumah begitu. Nah, itu yang menjadi tantangan sekarang sih untuk bisa menyediakan alternatif-alternatif yaitu. Atau ya misalnya merancang sebuah aktivitas kebersamaan dengan keluarga gitu. Minggu lepas gadget masing-masing. Ini adalah hari tanpa gadget misalnya. Ya harus konsisten juga. Orang tua juga jangan memegang gadget juga. Jangan sampai wong aku nggak boleh tapi bunda sama ayah loh pegang gadget juga. Nah itu pasti nggak berhasil deh. Kita larangannya pasti nggak berhasil. Jadi konsistensi antara apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak. Mungkin secara ringkasnya itu Mbak Valin. Monggo Bu Pram. Ya, baik, terima kasih Bu Mima. Bu Pram ada tambahan Bu terkait ini pertanyaan yang terakhir? Sudah tepat sekali sepertinya yang disampaikan Bu Mima. Jadi memang itu tadi ya, kita perlu sebagai orang tua juga perlu memberikan alternatif lain tentunya ya, tidak hanya melarang tapi juga ada alternatif kegiatan lain, dan tentunya itu tadi harus konsisten juga ya. Sudah begitu Bu Valina? Baik, terima kasih banyak Bu Pramesti dan juga Bu Mima atas pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul pada siang hari ini. Nah, karena sudah di penghujung acara ini ya, saya ingin sedikit menyampaikan informasi kembali ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan juga adik-adik calon mahasiswa nih yang masih berminat untuk kuliah di International Undergraduate Program ya di IUP Psikologi Unair. Bapak Ibu bisa ya mengunjungi profil dari IUP Fakultas Psikologi Unair di website yang sudah Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, iup.psikologi.unair.ac.id, dan informasi pendaftarannya saya juga Bu Valina ke-mute, Bu. Baik, baik, terima kasih ya. Untuk informasi pendaftaran seputar IUP, Bapak Ibu dan teman-teman bisa mampir ke website dari iup.psikologi.unair.ac.id. Nah, di poin kedua, Bapak Ibu juga bisa melihat persyaratannya. Persyaratannya ada beberapa ya, seperti motivation letter, ijazah, dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu cek di iup.unair.ac.id /prospective students dan admission. Nah, untuk jika Bapak Ibu ada pertanyaan ya seputar persyaratan atau seputar tesnya seperti apa, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa menghubungi melalui WhatsApp ke admin dari PPMB Unair
Dan mampir juga ke akun Instagram IUP Psikologi Unair karena kami akan selalu update secara berkala mengenai kegiatan belajar mengajar kami di Fakultas Psikologi Unair, khususnya di kelas IUP, dan juga prestasi dari mahasiswa-mahasiswa Psikologi Unair baik di ranah nasional maupun ranah internasional. Seperti itu, Pak Ibu dan teman-teman, terima kasih. Dan sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, saya mohon kepada Pak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir untuk bisa menyalakan kamera sebentar karena kita akan foto bersama. Iya. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya Pak Ibu ya, karena materinya akan dikirim melalui email. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Begitu juga Ibu Endang selaku Wakil Dekan 3 dan Prof. Suryanto. Ya. Saya izin menutup acara pada siang hari ini. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua di kelas internasional Fakultas Psikologi Universitas Airlangga IUP di tahun ajaran 2021-2022. Selamat siang, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, Bapak Ibu dan adik-adik. Izin lift, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Valin, Bram. Terima kasih kembali. Terima kasih.